Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita sangat bersyukur oleh karena kasih dan anugerahnya kita bisa lagi diberi oleh Tuhan kekuatan, napas kehidupan, kesempatan untuk saya dan saudara bisa berkarya. Kehidupan saya dan saudara diberikan lagi oleh Tuhan kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Bapa kita di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini diberi judul Olah Pengenalan akan Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Elohim. Memang kalau berbicara tentang mengenal sesuatu, itu sangat penting supaya kita dapat memahami betul akan apa yang menjadi objek yang kita harus kenal. Apalagi berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Siapakah sesembahan yang kita muliakan dan agungkan? Itulah penting bagi saya dan saudara untuk mengenal pribadi, mengenal akan Tuhan yang saya dan saudara sembah. Firman Tuhan di dalam kitab Nabi Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapa kita di surga sangat menghendaki kehidupan saya dan saudara untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar, tetapi berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal siapa sebenarnya Bapa yang kita sembah. Kalau manusia berusaha dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Jadi pada saat kehidupan manusia ada tindakan, ada kesungguhan untuk mengenal siapa sesungguhnya Bapa kita di surga, maka dia tidak akan bersembunyi. Dia tidak akan berdiam, tetapi dia akan muncul seperti fajar, muncul seperti terang, muncul menjadi sesuatu yang lebih jelas lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan dikatakan ia akan datang kepada kita. Jadi pada saat manusia ada tindakan untuk mau mengenal Bapa Yahweh Elohim, Bapa Surgawi, siapa Bapa kita di surga, maka dia datang. Bukan dia tidak datang, dia datang kepada orang yang mau mengenal dia. Haleluya, puji Tuhan. Terkadang kehidupan saya dan saudara kalau mengenal, mau mencari tahu seseorang, maka belum tentu dia mau muncul. Belum tentu dia mau datang kepada kita. Belum tentu dia mau melawat kepada saya dan saudara. Tetapi kalau mengenal Bapa Yahweh Elohim, maka dia pasti datang kepada saya dan saudara seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Persoalan di sini adalah, apakah saya dan saudara sudah kenal atau sudah tahu pola daripada mengenal Bapa Surgawi? Sebab kalau saya dan saudara mau mengenal sesuatu, maka kita harus mengetahui dulu pola daripada pengenalan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ambil contoh dalam hal mengenal pola bilangan.
pola bilangan di dalam matematika, kita mengenal beberapa pola bilangan. Misalnya, saya ambil contoh bilangan yang punya susunan 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, berapa bilangan selanjutnya? Kalau saya dan saudara tidak mengenal susunan pola bilangan ini, maka saya dan saudara tidak akan tahu persis bilangan selanjutnya. Tetapi kalau saya dan saudara mengenal pola daripada bilangan yang kita susun ini, maka kita akan dapat menentukan bahwa bilangan selanjutnya, yaitu bilangan ke-8, adalah angka 47. Kenapa 47? Nah, karena ada pola, yaitu bilangan yang berikut adalah hasil jumlah daripada 2 bilangan yang terakhir. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, itu contoh daripada mengenal pola. Nah, contoh yang berikut, kekasih Tuhan, bilangan 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. Nah, kalau saya dan saudara sudah mengerti pola daripada urutan-urutan ini, maka kita akan bisa menentukan bahwa bilangan yang berikut adalah 31. Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa 31? Karena polanya yaitu setiap bilangan yang terakhir ditambahkan 4 poin. Maka saya dan saudara dapat memastikan maka bilangan yang berikut adalah 31. Inilah kekasih-kekasih Tuhan, contoh pengenalan akan pola. Saya dan saudara, di dalam kehidupan iman saya dan saudara, kita juga harus mengenal akan pola daripada pengenalan Bapa kita di surga. Firman Tuhan di dalam kitab Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Elohim lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mengenal Bapa kita di surga itu sangat penting bagi kehidupan saya dan saudara. Kalau kehidupan saya dan saudara sudah mengerti bahwa Bapa kita di surga, kerinduannya bukan apa yang kita persembahkan, korban apa yang kita persembahkan, tapi kerinduannya apabila saya dan saudara mengenal Dia Sang Pencipta, Dia Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan, Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Inilah kekasih-kekasih Tuhan, konsekuensi daripada tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Satu waktu Tuhan akan menolak kehidupan setiap manusia yang tidak mau dan tidak mau tahu dengan
pribadi daripada Bapa Sorgawi. Ditolak menjadi imam, bahkan dilupakan oleh Tuhan. Lebih lagi, keturunannya juga dilupakan oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengenal lebih dalam lagi akan Bapa kita di surga, sebab Dialah Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kita. Nah, mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar pola daripada iman saya dan saudara, pola daripada kerohanian kita, supaya kita lebih mengenal apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Di dalam firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 13, ada 3 hal yang Tuhan nyatakan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita buat dalam satu bentuk piramid, maka iman itu menjadi pondasinya, pengharapan itu bagian kedua, dan yang menjadi puncaknya adalah kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah pondasi. Iman adalah dasar daripada pengenalan kita terhadap Bapa kita di surga. Yang berikut adalah pengharapan kita. Kita harus memiliki hati yang selalu berharap kepada Bapa Surgawi. Maka kalau kita memiliki pengharapan itu, kita akan mencapai puncak daripada pengenalan, puncak daripada kehidupan rohani saya dan saudara adalah kasih. Karena kasih itu adalah segala-galanya. Kalau kita melihat satu ilustrasi bangunan, sebab memang kehidupan saya dan saudara adalah rumah Tuhan, bangunan daripada Bapa di surga. Maka bagian yang menjadi dasar daripada bangunan itu adalah iman, kemudian tembok dan tiang-tiang, pilar-pilarnya adalah pengharapan, dan bagian penutupnya adalah kasih. Tentunya kalau iman ini tidak kuat, maka runtuhlah bangunan ini. Demikian juga iman tanpa pengharapan itu tidak ada artinya. Apalagi iman, pengharapan, tidak ada kasih, itu sama dengan nol. Kekasih-kekasih Tuhan, jadi 3 pola, 3 tingkatan rohani saya dan saudara, itulah yang akan saya dan saudara capai kalau kita mau sungguh-sungguh untuk mengenal Bapa kita di surga. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melihat pola iman itu. Iman bagi saya dan saudara itu sesuatu yang penting. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di sana menjelaskan bahwa pada awalnya adalah iman. Setelah iman itu sudah ada, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kalau iman itu sudah ada, iman adalah penerimaan kita terhadap kebenaran di dalam Yeshua HaMashiach, yang diawali dengan menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tentunya saya dan saudara tidak cukup hanya sekedar beriman, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, supaya iman ini bertumbuh, maka kita harus menambahkan kepada iman itu adalah kebajikan. Jadi kepada setiap pribadi saya dan saudara,
yang sudah memiliki iman, maka langkah selanjutnya harus melakukan kebajikan, perbuatan baik. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, karena pada prinsipnya yang menyelamatkan adalah apabila saya dan saudara sudah menerima Yesus HaMasih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada saat saya dan saudara sudah menerima Yesus HaMasih sebagai Sang Juru Selamat, maka kita harus diwarnai oleh kehidupan yang penuh dengan kebajikan, perbuatan baik. Nah, sesudah perbuatan baik, kita harus masuk lagi pada bagian yang berikut, yaitu pengetahuan. Berbuat baik tanpa pengetahuan yang benar, ini akan menuju pada kehidupan yang tidak berbuat sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak semua perbuatan baik itu berkenan kepada Tuhan. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya saya dan saudara memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Sesudah kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, maka proses selanjutnya, bagian selanjutnya, yaitu penguasaan diri. Pentingnya penguasaan diri karena banyak juga yang terjadi. Kalau sudah memiliki pengetahuan, sudah memiliki banyak hal yang dia ketahui melalui cara belajar, maka bisa saja orang jadi sombong. Oleh sebab itu, betapa pentingnya ada penguasaan diri. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, penguasaan diri ini adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Orang yang betul-betul bertumbuh dalam kehidupan imannya harus memiliki pengendalian, penguasaan diri yang baik. Firman Tuhan katakan, orang yang menguasai dirinya, maka pasti dia menjadi pemenang. Sesudah penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan itu penting bagi saya dan saudara, karena iman yang berhasil, yang membawa terus kehidupan saya dan saudara pada kehidupan yang kekal, itu harus ada ketekunan. Ketekunan artinya tetap setia, tetap komitmen, tetap berjalan terus sampai langkah terakhir di dalam iman kepada Bapa Ia. Bagian yang berikut adalah kesalehan. Kesalehan adalah kesucian hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi usaha daripada kehidupan manusia untuk supaya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, baik kesucian dalam hal pikiran, kesucian dalam hal perkataan, kesucian dalam hal tindakan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, itu harus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan bagian yang menjadi puncak daripada pertumbuhan iman kita adalah kasih. Jadi kalau kita melihat urutan-urutannya, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, untuk mencapai kasih, maka saya dan saudara harus ada iman, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan. Barulah saya dan saudara mencapai kasih yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Dan apabila kehidupan saya dan saudara berhasil dalam pengenalan
kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang saya dan saudara muliakan, maka kehidupan saya dan saudara akan melimpah-limpah dengan anugerahnya. Dalam firman Tuhan dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, berhasil dalam pengenalan akan Yeshua HaMashiach, kita harus melimpah-limpah dengan iman, melimpah dengan kebajikan, melimpah dengan pengetahuan, melimpah dengan penguasaan diri, melimpah dengan ketekunan, melimpah dengan kesalehan, dan melimpah dengan kasih. Jadi bukan hanya sedikit-sedikit poin-poin yang dimaksudkan pada pola pertumbuhan iman, tetapi kita harus melimpah-limpah dengan apa yang Tuhan maksudkan. Maka di sanalah saya dan saudara akan berhasil dalam pengenalan kita kepada Bapa kita di surga. Apa konsekuensi dengan tidak melimpah di dalam pengenalan, melimpah di dalam pola-pola pengenalan akan Yeshua HaMashiach? Maka konsekuensinya kita akan banyak tersandung, tidak akan bertumbuh di dalam iman yang benar, atau mengalami ketidaknormalan dalam pertumbuhan iman. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang betul-betul memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan yang kita sembah. Sebaliknya, apabila kehidupan saya dan saudara mengenal, berhasil dalam pengenalan terhadap Tuhan, maka firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, kamu akan dijadikan tidak tersandung. Yang berikut, di dalam ayat yang ke-11, maka dikaruniakan hak penuh masuk kerajaan Bapa Yahweh. Inilah kekasih-kekasih Tuhan, pentingnya bagi kehidupan saya dan saudara untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan yang kita sembah. Karena tujuan utamanya adalah kita memiliki hak penuh masuk kerajaan surga atau keselamatan hidup yang kekal. Karena itulah tujuan daripada iman saya dan saudara, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Untuk mendapatkannya, maka kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan yang kita sembah. Siapa Bapa yang empunya kerajaan surga, dan siapa yang menyelamatkan kehidupan kita, yang membawa saya dan saudara masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Marilah kekasih-kekasih Tuhan, kita mengenal Bapa kita di surga dengan sungguh-sungguh. Pasti Dia akan muncul, pasti Dia akan datang kepada kehidupan kita. Dia akan lebih lagi dekat dengan kehidupan saya dan saudara. Bapa Yahweh memberkati saya dan saudara. Terpujilah Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya. Amin.